Di pertemuan-pertemuan lalu bahwa insya Allah dalam suasana ini kita akan mencoba terus menyambungkan ta'lim kita via live streaming atau secara online. Bersamaan dengan itu kita tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk membuka ta'lim kita dengan mendoakan pada hal-hal yang bisa melahirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita akan buka ta'lim kita di malam hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah berkenan mengangkat wabah COVID-19 atau virus corona di sekitaran kita, di Indonesia dan di dunia pada umumnya, dan menjadikan musibah ini melahirkan hikmah yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengajak saudara-saudari kita untuk bersinergi dalam rangka mencoba menangani virus COVID-19 ini, sehingga dengan sinergi kita semua, insya Allah segala yang sulit akan menjadi ringan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan kajian di malam hari ini diberikan kemudahan bagi kita untuk membahas, memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan seputar Al-Fatihah, kemudian masuk ke muqaddimah surah Al-Baqarah, lalu juga kita telah mulai dengan pembahasan Alif Lam Mim. Ya, kita akan masuk pada saat ini di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebelum kita masuk pada ayat yang kedua, saya ingin menegaskan kembali bahwa surah Al-Baqarah termasuk surah yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang telah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya harap Anda semua bisa mengaji kembali pertemuan lalu sehingga melahirkan motivasi untuk bisa mengamalkan, minimal mengaji surah yang telah kita hadirkan turunan-turunan motivasi dan juga keutamaan-keutamaannya. Di antaranya surah ini bisa memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang kalau dibacakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan, baik riwayat At-Tirmidzi, riwayat Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, bahwa setidaknya dia bisa mengusir setan selama 3 hari bila kita rutin membacakannya dalam rumah kita. Kemudian selanjutnya Al-Baqarah merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran, ya urutan kedua di dalam Mushaf, yang juga 286 ayat di surah ini itu setidaknya mengambil 2 juz setengah atau 2 juz lebih dari 30 juz Al-Quran yang menghimpun dan tertuliskan di dalam Mushaf. Saudara-saudariku, dibuka dengan Alif Lam Mim. Telah kita tuntaskan pembahasan ini bahwa para ulama melahirkan keragaman makna dalam memaknai Alif Lam Mim. Ada yang mengatakan itu bagian dari nama surah ini, ada yang mengatakan itu singkatan dari A-nya menunjuk kepada Allah, Lamnya menunjuk kepada Jibril, Mimnya menunjuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menunjukkan pesan bahwa Al-Quran bersumber wahyunya dari firman Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir-tafsir lain juga yang menyebutkan dengan hal-hal yang beragam, tapi saya sampaikan bahwa di antara sekian banyak itu yang paling mendekati adalah 2 hal. Yang pertama, Allah membuka dengan Alif Lam Mim, memberikan pesan kepada umat Nabi khususnya pada masa itu, umumnya melewati setiap masa sampai dengan kini dan yang akan datang, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersusun dengan ayat-ayat, kalimat-kalimat menggunakan bahasa Arab seperti orang-orang Arab biasa menyusun syair-syair mereka, menyusun kasidah-kasidah mereka. Namun penting kemudian saya berikan penegasan bahwa situasi saat surah Al-Baqarah ini diturunkan, ya, bahkan Al-Quran sebelumnya diturunkan, sebelum masuk ke surah Al-Baqarah, dari mulai fatrah juz amma di fatrah Makkah, kemudian juga masuk fatrah Madinah, ya, atau masa-masa Madinah, banyak di kalangan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, atau pada umumnya kelompok-kelompok yang lain, bukan sekedar meragukan kepada isi Al-Quran, bahkan juga menuduh Nabi Muhammad SAW itu merekayasa Al-Quran. Saya pernah sampaikan di sering banyak pertemuan bahwa jika ada disebutkan atau diisyaratkan dalam Al-Quran sebuah informasi yang tidak menunjukkan spesifik kapan kejadiannya, siapa orangnya, maka kejadian dimaksud boleh jadi akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda di situasi yang tidak sama. Artinya apa? Orang-orang yang pernah menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Quran ini rekayasa Nabi, Quran ini buatan Muhammad SAW, himpunan kisah-kisah,
hanya karya manusia saja, produk budaya, bukan hanya disoal oleh orang-orang di masa Nabi, tapi juga akan muncul kembali oleh orang-orang di masa depan yang mungkin akan menyoal otentisitas Al-Quran, validitas Al-Quran, bahkan menuduh Al-Quran dari rekayasa Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi di zaman ini, maka bisa kita katakan orang-orang ini sangat tertinggal, karena 15 abad yang lalu telah ada orang-orang seperti mereka dan dibentahkan dengan hanya satu kalimat dalam Al-Quran yang nanti kita akan uraikan. Nah, jika kita katakan dalam bahasa Arab, orang yang ragu saja, maka istilahnya disebut dengan syak namanya. Syakkun. Jadi itu adalah batas tengah antara ragu dan yakin. Ya, 50%, 50%. Syak. Ini poinnya. Ya, syakkun. Ragu. Tapi jika keraguan ini disertai dengan tuduhan. Nah, jadi ya. Bahkan disertai dengan bukan sekedar tuduhan, tapi juga hujatan yang tanpa bukti, ya, tanpa bukti. Jadi kalau kita sebutkan dalam bahasa Arab itu tuhmah, ya, tuhmah bila hujjah. Jadi sudah ragu, menuduh pula, sudah menuduh, menghujat pula, tapi dia tak punya bukti. Dia tak punya argumentasi, dia tak punya bukti, dia menuduh. Maka berubah kalimatnya dari syakkun menjadi raibun. Ya, jadi kalau kita turunkan kalimatnya berubah dari syak menjadi raib. Jadi kalau syakkun itu hanya ragu saja, antara yakin ya dengan kurang yakin, tengah-tengahnya ada ragu, itu syak namanya. Ya, ana asyukku hal ustadz ya'ti amla ilal masjid. Saya ini ragu, ustadznya datang nggak ke masjid? Tapi ada yakinnya datang, ada juga enggaknya. Nah, itu syak namanya. Tapi kalau sudah kita katakan raib, ya, raib itu artinya ragu, bahkan menuduh pula dan menghujat pula di situ walaupun buktinya belum valid. Maka kita katakan raib. Nah, dulu orang-orang kafir, ya, Quraisy pada masa itu dan bahkan lingkungan sekitar Nabi Muhammad SAW, yaitu banyak yang menyoal Nabi saat diturunkan Al-Quran, bahkan mereka bukan sekedar meragukan. Sampai tadi menuduh Nabi ya sebagai syair, menuduh Nabi sebagai sahir, tukang sihir, kemudian juga pujangga, tukang rekayasa, tukang bikin macam-macam. Bahkan hujatan banyak disampaikan kepada Nabi terkait dengan turunnya Al-Quran tanpa bukti-bukti yang otentik. Nah, maka apa yang terjadi? Allah kemudian berikan tantangan kepada mereka. Kalau memang Al-Quran ini disebutkan rekayasa Muhammad SAW, padahal seperti diketahui Nabi seorang yang ummi, tak bisa baca, tak bisa menulis, apalagi kemudian harus merekayasa sesuatu. Ya, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ya, Quran diturunkan, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya dari huruf-huruf yang biasa kalian gunakan untuk membuat syair. Bukankah semua huruf itu kalian gunakan di hijaiyah yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya? 29 huruf yang diucapkan. Maka kalau Anda kaji lagi di pertemuan yang lalu, saya pernah sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran, surah-surahnya yang dibuka dengan huruf-huruf yang disebut dengan muqatta'ah atau huruf haja yang terpisah-pisah, itu ada yang 1 huruf, ya, masih ingat jumlahnya? 3. Ada yang kemudian 2 huruf, 9. Ada yang kemudian 3 huruf, 13. 4 huruf, 2. Kemudian yang 5 huruf, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 ditambah 9, 12, tambah 13, 25, tambah 2, 27, tambah 2, 29. Jadi, Masya Allah, ya, ayat-ayat yang membuka surah Al-Quran menggunakan huruf-huruf muqatta'ah haja yang terpotong-potong, nun, qaf, sad, alif, lam, mim, alif, lam, ra, jumlahnya 29, mewakili 29 huruf yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk merangkai kata. Bahkan kalau kita turunkan seperti pertemuan lalu, huruf-huruf ini keluar dari lisan kita menggunakan makhraj, tempat keluar, maka dibagi 5 bagian. Dari jauh rongga itu, sampai ke halak, ke kerongkongan itu, sampai kemudian ke lisan, lidah, sampai ke bibir, syafatain, sampai ke khayshum, dengung, ke hidung. Dari 5 tempat ini terwakili oleh alif, kemudian lam, kemudian mim. Anda review ya, tayangan di pertemuan yang lalu. Maka seakan Allah ingin mengatakan, dari semua makhraj yang kau gunakan, membuat syair itu, membuat qasidah itu, silahkan engkau buat semisal Al-Quran,
silahkan engkau buat seperti yang Muhammad sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan jika engkau benar tuduhan yang engkau sampaikan, maka buktikan engkau bisa membuat hal yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikannya. Maka ketika tantangan itu dimunculkan, nanti kita akan lihat tantangannya saat masuk ayat ke-23, 24 di Al-Baqarah, juga nanti di Al-Isra. Kita akan simak bersama bagaimana tantangan yang dimaksudkan. Tapi di sini, sebelum itu terwujud, maka Allah sudah memberikan berita kepada mereka. Ya, sama dengan beginilah, kalau kita ingin ilustrasikan, kita akan menghadapi misalnya, dari satu kejuaraan olahraga tinju misal. Ada yang terkenal Mike Tyson. Anda bukan petinju, Anda biasa-biasa saja, kan? Tiba-tiba dikatakan kepada Anda, kalau Anda berani lawan Mike Tyson, kalau memang punya kekuatan, punya kemampuan, lawan. Tapi saya beritahu dari sekarang, Anda nggak akan mampu. Nah, seperti itu ilustrasinya. Ya, gambarannya demikian. Jadi, sebelum Anda pun membuat seperti Al-Quran, Anda nggak akan mampu. Karena itu, nggak usah nuduh-nuduh. Kalau memang nggak punya bukti, jangan nuduh. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau tidak punya bukti, tak punya argumentasi, jangan nuduh. Kalau mau, maka buat yang serupa. Ini indah sekali. Sama dalam kehidupan kita juga. Jadi kalau Anda tidak sepakat dengan orang lain, jangan celah dia. Anda tidak sepakat dengan orang, jangan tuduh dia. Kalau Anda ingin berdiskusi, silakan datangkan dalil yang serupa, duduk bersama, maka kita akan lihat. Dan kalau itu benar, jalankan sebagai sebuah kebenaran. Dan kalaupun Anda tak sepakat, tidak harus menjadikan kita berselisih dalam kehidupan. Maka indah ya ajakan dalam Al-Quran itu. Baik, maka kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Maka ketika Allah sampaikan ini ayat Al-Quran diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya disusun dari huruf-huruf yang biasa engkau ucapkan, keluar dari makhraj yang sama yang kau ucapkan dalam lisan kalian. Maka kata Allah, sebelum kalian mampu untuk mulai menyusun dan berusaha menandingi Al-Quran, aku katakan tidak akan pernah kalian bisa mampu itu. Kenapa? Karena Quran bersumber dari zat yang sangat jauh dari apa yang kau bayangkan. Quran bersumber dari hal yang sangat jauh dari apa yang kau imajinasikan. Quran bersumber dari hal yang sangat jauh dari apa yang kau tuduhkan. Dan Quran tidak sama seperti apa yang engkau tuduhkan, hujatkan tanpa bukti yang sesungguhnya itu. Nah, kalau kita ingin katakan, Quran ini, ya, ini bahasa Arabnya hadza. Hadza. Seperti ini. Ya, hadza, ini. Oke? Baik. Kalau kita ingin menunjukkan sesuatu yang jauh, maka di bahasa Arab itu ada satu huruf menunjuk sesuatu yang jauh. Lam hurufnya. Maka disebut lamul bu'di, lam. Ya. Jika Anda ingin katakan, ini jauh dari apa yang kamu, ya, orangnya di hadapan kita. Ini jauh dari apa yang kau pikirkan. Ini nggak sama dengan apa yang kau bayangkan. Maka yang di hadapan kita, orang kedua itu bisa menggunakan bentuk kaful khitab, ka, menunjukkan bentuk kaf khitab. Kalau ingin kita satukan hata, lam dengan kaf, maka kita bisa buang haknya, karena ini menunjukkan tanbih, peringatan. Haknya tanbih, dha-nya yang berarti ini. Ya, ini tanbih, peringatan, ingat, peringatan, diingatkan. Kita satukan dha, lam dengan kaf. Maka kalau Anda satukan, ini kita masuk ke ilmu balaghah ya. Bukan kita masuk dalam bab yang nahwu atau standar bahasa Arab biasa. Ya, ada beberapa yang berkomentar, Ustaz Adi ini kurang menguasai sharaf. Ya, Ustaz Adi nggak pesantren, Anda yang kurang kenal. Ayo duduk, datang, ya, lalu kita berkenalan. Ya, kita kenal maka ta'aruf, ya kan? Ya, saya pesantren, alhamdulillah, khatam. Bahkan di SD kita sudah mengaji. Ya, masuk pesantren salafiyah, kita mengaji juga. Kita belajar bahasa Arab, di pesantren kita selesaikan nahwu sharaf, dan kita spesialisasi di bahasa Arab, ya, bahkan di bidang-bidang yang spesifik. Ini babnya sudah bukan bab dasar lagi, sudah bukan masuk nahwu standar atau sharaf standar, tapi sudah kita praktek ke ilmu lughah. Kalau kita bahas dari segi balaghah nanti, satukan ini, maka dzal satukan dengan lam, satukan dengan kaf. Maka yang alif ini kita badal, gantikan dengan harakat tegak di atas, jadi dha seperti ini. Lamnya harakat kasrah menunjuk bu'du, jauh. Kafnya kaful khitab. Ini asal dari hadza, berarti ini.
lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Gini. Ya, di ini za berarti ini, lam menunjuk pada jauh, kaf berarti menunjuk kepada khitab, orang yang kita ajak bicara, kamu. Ya, engkau. Jadi kalau kita satukan ini, maka terjemahannya akan menjadi begini. Dzalikal kitab, Al-Qur'an ini, za. Ya. Kalau haknya kita munculkan, maka berubah kalimatnya begini. Aku ingatkan ya. Aku ingatkan. Al-Qur'an, Al-Kitab. Jadi kita satukan dzalikal kitab, gini, ya. Kitab yang dimaksud Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ini, aku ingatkan Al-Qur'an ini jauh dari apa yang kau bayangkan. Jauh dari apa yang kau tuduhkan. Nah, jadi kalau engkau tak mampu mendatangkan yang semisalnya, la raib, maka jangan pernah meragukannya, apalagi nuduh-nuduh pada isi Al-Qur'an. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau engkau tak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, silakan kau buat, katanya jago syair. Katanya punya 16 rumus dikenal dengan bahar. Ada tawil, ada rajas, ada madid, ada macam-macam. Sekarang buktikan. Ya, datangkan itu. Buat yang semisalnya. Engkau bikin i, a, mim, lam. Coba bikin seperti Ad-Duha. A semua. Tapi nggak ikut rumus yang kau biasa gunakan. Rumusnya nggak masuk ke tawil, tidak juga ke bahar madid, tidak juga ke rajas. Tapi indah ketika didengar. A semua, semua. I semua. Ya. Dan uniknya, yang paling istimewa, bukan semata hanya kata-kata, tapi ada banyak makna dalam setiap hurufnya. Maka Allah ketika ingin mengenalkan Al-Quran punya banyak makna, tersusun sempurna, tidak ada cacatnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersusun sempurna, dia tidak punya cacat, tidak ada celah di dalamnya, maka kalimatnya disebut dengan kitabun. Kitab. Karena itu di bahasa Indonesia kitab diartikan buku. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku tersusun dengan sempurna. Saat Anda bikin kerangkanya, masih kerangka, masih muqaddimah. Ketika jadi buku ada daftar isinya. Ada sampul dari depan sampai dengan ujungnya. Bahkan diperiksa-periksa, diedit-edit sampai rapi, sampai tidak ditemukan salah cetak, salah tulis dan sebagainya. Disebut kitab. Tapi kalau Anda ingin spesialkan bahwa ini beda. Bukan seperti buku yang lain, yang kalau dikoreksi pun pasti ketemu aja salahnya. Kurang A kah, kurang koma kah, kurang titik kah, salah cetak kah. Yang ini tidak. Karena yang menjamin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita semua, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya sebagai kalamullah yang bukan makhluk. Maka karena beda, harus dikhususkan. Dalam bahasa Arab, ketika Anda ingin mengkhususkan sesuatu, tambahkan alif lam di depannya. Qalamun, pena, pulpen, spidol masih umum. Punya siapapun. Al-qalam yang ini, bukan yang lain. Kitabun, umum. Ini kitab, yang lain kitab. Tapi kalau Anda ingin katakan yang ini, beda dengan yang lain. Yang terjaga, sempurna, maka tambahkan alif lam di depannya. Al-kitab. Ya, jadi kalau kita ingin sempurnakan kalimatnya, Al-Quran ini, aku ingatkan pada kalian semua. Ya, ingat haknya. Kalaupun haknya nggak dituliskan, hukumnya masih ada. Baik ya? Aku ingatkan pada kalian semua, Al-Quran ini sempurna. Tersusun dari awal sampai akhirnya, nggak akan pernah ditemukan celah. Nanti kalau kita sudah ngaji ke surah ke-15 Al-Hijr, ayat ke-9, ada jaminan Allah di situ tertuliskan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan kau. Ini spesial. Beda dengan yang lain. Ya, beda. Lain. Anda mau tanya apapun, informasinya ada. Ya, bahkan nanti kalau kita ada waktu luang lebih, ingin belajar tentang wabah, ya, penanganan, sebab ini, ada informasinya. Bahkan nanti detailnya ada di hadis-hadis Nabi SAW. Itu aspek yang lain. Tapi kalau kita bawa ke sini, kata Allah, aku ingatkan Al-Quran beda dengan yang lain. Ya. Aku sampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kehidupan dan supaya engkau yakin hanya Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjamin Al-Quran itu akan terjaga sampai kalian berpulang pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap utuh. Karena itu silahkan. Kalau Anda tidak percaya,
silahkan bandingkan dengan buku atau kitab apapun di muka bumi termasuk yang dianggap suci, yang lafadznya bertahan sampai dengan sekarang, tidak terjadi pengurangan celah sedikit pun selain Al-Quran. Harakatnya tidak berubah, hurufnya tidak berubah. Dan kalaupun ada kesalahan ditemukan di mushaf, bukan Qurannya, di mushaf, pasti akan ketahuan. Dan terjaganya di ingatan dan dalam tulisan. Jadi kalau ada di tulisan ini terlihat misalnya salah orang mencetak, maka ingatkan langsung. Ingatan langsung akan membetulkan. Ingatan keliru di sini, lupa kita, maka mushaf akan langsung mengingatkan kembali. Penjagaan Allah terbukti 15 abad sempurna, tidak ada berubah. Kalau bukan firman Allah, maka siapa yang bisa bikin karya tidak ada perubahan di dalamnya? Tidak ada EYD, ejaan yang disempurnakan, tidak ada huruf yang berubah, tidak ada harakat yang berubah, dan tidak ada celah sama sekali. Sampai sekarang, sejak 15 abad, tetap dibuka dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, sempurna. Karena itulah alif lam yang masuk Alkitab. Aku ingatkan, kata Allah, Al-Quran ini sempurna, awal sampai dengan akhirnya. Tak bisa disoal oleh siapapun. Karena ini bersumber dari zat yang sangat jauh dari apa yang kau bayangkan, apa yang kau tuduhkan, kaf tadi. La raiba fi. Kalau tak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, maka jangan gunakan lisanmu untuk menghantam Muhammad SAW. Jangan sembarangan tuduh. Nah, ini sudah tabiat nih ya. Tadi ya, masih ingat kaidah di awal tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau ada disebutkan sebuah informasi, kejadian di masa lalu, tak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, maka potensi kejadian itu akan berulang di masa datang dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Nah, jadi ada juga informasi sekilas disampaikan di ayat ini, ada orang-orang yang memang tipikalnya kalau nggak bisa berargumen, dia menyerang. Akan ada, nanti kita akan lihat setelah ayat-ayat ini kita ulas, kita akan temukan. Dia ada tipikal orang yang kalau nggak bisa diajak diskusi atau tak punya argumentasi, cenderung menyerang dia untuk mempertahankan kesalahannya. Ya, jadi menyerang itu motifnya memang untuk menunjukkan dia salah gitu. Karena tak bisa mengoreksi dirinya, ya tak punya kemampuan untuk mengoreksi diri, tak punya kemampuan untuk menerima kebenaran, maka hal yang dilakukan adalah menyerang. Nah, ini ya. Ini konsep yang ditempatkan pada tempat yang salah. Ya. Ada di olahraga pertahanan terbaik itu menyerang, tapi ditempatkan dalam konteks yang salah. Ya, baik. Nah ini kurang lebih seperti ini. Dzalikal kitab, aku ingatkan kitab ini. Di sini kalau teman-teman dimanapun anda berada, kalau anda membuka mushaf, ya silahkan anda buka bersama saya. Anda lihat, sangat besar kemungkinan kalimat ini diartikan dzalika, diartikan ini. Silakan Anda cek mushaf, tertulis itu kitab ini. Kalau baru belajar nahwu standar, ya, Anda belajar jurumiyah misalnya, kan? Atau belajar sorof standar, wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antunna dhamir atau isim isyarah yang dasar, maka pelajaran dasar mengatakan dzalika artinya itu. Dzalikal masjid, masjid itu. Dzalikal bait, rumah itu. Ini hadza. Nah, kalau ada orang yang bertanya, kenapa kok di sini tulisannya dzalika di mushafnya, tapi terjemahannya kok ini, sedangkan ini dalam bahasa Arab hadza. Maka kita jawab, ini bukan bahasa Arab standar yang menjadi kosakata biasa, tapi gabungan dari 3 makna yang tadi saya sampaikan. Maka kalau Anda tak bisa mendatangkan semisal Al-Quran, la raiba. Jangan pernah nuduh. Jangan pernah menghujat. Karena tak layak ada hujatan, ada tuduhan tanpa bukti, fihi, pada semua isi Al-Quran. Nah, jadi, di sini kita akan temukan satu kesimpulan bahwa pertama, kalimat dzalikal kitabu la raiba fi, pertama ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah tuduhan orang-orang ingkar di masa Nabi SAW, juga di masa yang akan datang, termasuk sekarang, yang berusaha menuduh Al-Quran atau juga menuduh Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti yang tidak valid, atau kita katakan yang nihil, sama sekali tidak ada buktinya. Yang kedua, kalimat ini juga seakan memberikan pesan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita punya sikap seperti orang-orang ingkar di masa lalu. Kalau memang sesuatu benar, kita terima kebenaran itu,
Ya, tapi kalaupun kita kemudian tidak sepakat, jangan menghadirkan tuduhan-tuduhan yang justru merendahkan keadaan kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, kalimat dzalikal kitabu la raiba fi juga disebut oleh para ulama, salah satunya sebagai kunci kita berinteraksi dengan Al-Quran, jangan pernah meragukan kandungan Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, semua, nanti ada ayat ilmu, ya, baik percepatannya, kekuatan ingatan, kemampuan untuk menganalisis, ada ayat bisnis, bagaimana berbisnis yang berkah, modal sedikit keuntungan banyak, Allah ridha. Ada ayat-ayat tentang rumah tangga yang damai, tentram, sakinah, mawaddah, rahmah. Ada, lengkap sekali. Nah, tapi semua manfaat itu tidak akan pernah Anda bisa dapatkan, Anda bisa nikmati. Bahkan nanti ada ayat-ayat tentang kesehatan, bagaimana mendapatkan penawar, ya, dari sebuah penyakit yang sulit diobati, dari kebiasaan buruk berubah jadi baik. Nggak akan pernah dapat manfaat itu kalau belum apa-apa kita sudah meragukan Al-Quran. Apalagi kalau sudah nuduh Quran, itu yang paling bahaya. Jadi ragu saja itu nggak boleh, apalagi nuduh. Jadi kalau sudah menuduh itu ya sudah. Orang kalau sudah anti Quran, jangankan mendapat manfaat, mendengarkan pun pasti akan anti. Disebutkan pun pasti akan, mohon maaf, menolak karena dengan keangkuhan yang tadi hadir. Nah, ini persoalan yang kita bisa dapatkan dari kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, maka sepanjang Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka harus dibuka dengan keyakinan penuh, jangan pernah meragukan isinya. Dan kaidah ini berlaku dalam konteks satu, membaca, awas, baca disebut dengan qiraah. Nah, kalau Anda mau baca, jangan ragu, ayo mulai baca. Jangan hukumi diri Anda sebelum baca. Oh, saya ini sudah 50 tahun dan 60 tahun, kayaknya telat. Tidak, jangan ragu, baca aja. Karena itu dibuka dengan alif lam mim. Ada keterangan yang tidak populer, tapi sangat bagus. Ya. Kenapa dibuka dengan alif lam mim? Ya, salah satunya ingin menunjukkan pesan bahwa Al-Quran ini akan mudah dan bisa dibaca oleh siapapun, karena semua huruf dalam Al-Quran itu adalah huruf-huruf yang bisa diucapkan dari semua makhraj, tempat keluarnya huruf yang ada dalam tubuh kita. Jadi sepanjang kita bisa bicara, pasti bisa ngaji. Kecuali orang-orang ragu. Jadi kalau Anda mau ngaji, ngaji, semangat, bismillah. Jangan karena satu dua hal jadi ragu, tidak. Ya, sampai kita lancar. Kedua, untuk mengkaji. Ya, mengkaji. Tilawah. Nah, ini. Beda antara baca dengan kaji. Ya, dapat misalnya awalan meng, kan? Jadi mengaji. Ya, ka-nya kan hilang. Ya kan? Kokoh, mengokohkan, ka depannya hilang. Ya. Kacau, mengacau, ya kan? Baik. Nah, ini kalau kita satukan, misalnya dapat dari depannya awalan meng, ya tambahnya jadi mengaji. Ya, mengaji. Jadi mengaji itu sebetulnya bukan hanya baca, tapi mengkaji, mendalami isinya, lihat tafsirnya dan sebagainya. Nah, kajian ini pun dasarnya tadi la raib, jangan ragu. Anda mau bahas warisan, kata Allah warisan begini, laki-laki dengan perempuan bagiannya sekian, sekian, ayah sekian, ibu sekian, anak sekian, cucu sekian. Ya, kalau Anda mau kaji itu jangan ragu, setelah paham praktekkan. Anda bahas ayat tentang belajar, bahas tentang bisnis, tentang rumah tangga, tentang macam-macam, jangan ragu. Bahas tentang riba, kata Allah riba itu buruk, tinggalkan, gak usah ragu. Ya, kata Allah ini berselisih nggak baik, tinggalkan. Korupsi nggak bagus, tinggalkan. Mencuri nggak boleh, tinggalkan. Selesai, jangan ragu, praktekkan. Nah, dan ada satu hal yang penting, yang sekarang banyak orang bisa mengharapkannya, bahkan semangatnya, animonya luar biasa. Itu bagian ketiga untuk menghafal, tahfil, hafal. Ya, untuk tahfil. Maka berlaku juga kaidah tadi. La raib, jangan ragu. Ya, bahkan dibuka nanti di ayat hafalan itu disebutkan 4 kali. Ya, di satu surah 54, masih ingat? Ayat 17, 22, 32, 40. Dibuka dengan lam dan qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, meyakinkan, memastikan. Jangan pernah ragu. Ya, harus yakin.
pada diri kita, katakan ya bahwa kita mampu menghafal Quran. Karena kadang-kadang orang saya pengen menghafal, begitu lihat mushaf, ya Allah Ustaz tebal juga. Kalau saya udah faktor U nih kayaknya tidak ada batas-batas menghafal Al-Quran. Anda mau menghafal, silakan. Anak kecil bisa, yang tak melihat bisa, yang melihat bisa. Jadi kalau anak kecil aja bisa, yang 4 tahun, 5 tahun, apalagi Anda yang pernah kecil. Ya, mungkin yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ini bisa. Nah, kalau kita dasarnya tidak pernah ragu, maka Quran akan menjadi pedoman hidup yang menyenangkan bagi kita semua. Maka teruskan ayatnya, hudal lil muttaqin. Maka Quran akan menjadi hudan. Ya. Hudan. Salah satu bentuk jamak dari kata hidayah. Ya, hidayah. Ya. Hidayah itu bisa berarti pedoman yang memudahkan. Ya, jadi kalau dapat pedoman, sering disebut orang dengan petunjuk. Ya. Petunjuk itu kan hal yang menunjukkan kita sehingga membuat aktivitas kita mudah. Tolong tunjukkan pada saya di mana jalan ke Masjid Al-Ihsan. Ditunjukkan, mudah akses. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana cara membaca kalimat ini. Ditunjukkan, mudah. Maka hidayah salah satunya bisa diartikan pedoman atau petunjuk yang memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, bisa berarti pula ini hidayah adalah jalan menuju kesuksesan. Bisa berarti pula solusi dari persoalan yang dihadapi. Bisa berarti pula jalan menuju kebahagiaan. Ya. Jadi kalau hidayah bisa berarti pedoman, petunjuk yang mudah, jalan menuju kesuksesan, solusi dari persoalan, hal yang melahirkan kebahagiaan. Ada lagi, hidayah itu bisa berarti kenikmatan untuk menunaikan ibadah. Ya, tambahan iman untuk menikmati ya ibadah yang ditunaikan. Jadi kalau ada orang beriman itu dapat hidayah, salah satunya dia akan nikmat mengerjakan ibadah. Ya, salat dari wajib tambah sunnah, puasa tambah sunnah, baca Quran enak. Ini kenikmatan untuk beribadah. Nanti kita akan lihat turunan ayatnya. Nah, kalau Anda satukan 1, 2, 3, 4, 5. Anda ingin satukan semuanya ini, gabungkan. Bukankah kalau menggabungkan semua ini jadi banyak? Bukankah kalau banyak sifatnya jamak, plural? Kan? Maka kita jamakkan bentuknya dari hidayah menjadi hudan. Ya. Jadi kalau saya ingin dapat hidayah di kemudahan, ya ambil. Saya ingin dapat hidayah di kesuksesan, ambil. Saya ingin dapat hidayah di misalnya solusi dari masalah rumah tangga, pekerjaan, kehidupan sosial, ya silakan ambil. Tapi kalau Anda inginkan semuanya, saya ingin ibadah nikmat, nggak punya masalah, ya saya pengennya setiap pekerjaan mudah, saya pengen hidup bahagia, gabungkan semua, maka hudan. Kata Allah, isi Quran itu, kalau Anda pelajari ini kan baru mukaddimah, baru pembuka. Kalau Anda mau pelajari setelah ayat-ayat ini sampai akhirnya, maka di dalam Al-Quran ini ada petunjuk yang memudahkan kehidupan. Ada solusi dari semua persoalan. Ada jalan menuju kesuksesan. Ada jalan kebahagiaan. Dan ada kenikmatan ibadah kalau kita mau mengamalkannya. Tapi, apakah semua orang Islam bisa mendapatkan itu semua? Tidak. Allah berikan kualifikasi khusus. Bahkan pada orang Islam yang ingin mendapatkan ini semua. Yang telah beriman, mereka mesti bertransformasi diri dari sekedar muslim saja yang mengatakan dengan syahadatnya, upgrade dirinya menjadi orang yang lebih baik, masuk pada kriteria takwa. Satu orang disebut dengan taqi, banyak orang disebut dengan muttaqin. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan semua manfaat ini, kata Allah, upgrade diri Anda menjadi orang yang takwa. Upgrade diri Anda menjadi kalangan muttaqin. Tingkatkan diri Anda menjadi bagian dari orang-orang yang takwa. Maka informasinya ditutup dengan kalimat akhir, hudal lil muttaqin. Nah, sekarang tawarannya kembali kepada Anda. Mau nggak bahagia? Jadi, ya, silakan Anda sukses di kantor tapi nggak bahagia. Kan nggak enak. Ya, mau nggak mudah pekerjaan? Mau nggak dapat kesuksesan? Mau nggak semua masalah selesai? Mau nggak enak ibadah? Pasti semua mau. Tapi di antara yang mau itu, siapa yang punya tekad? Di antara yang punya tekad, siapa yang berniat sungguh-sungguh, serius? Maka kalau Anda serius, jadi orang takwa. Lalu Anda berkata, Ustaz, saya siap jadi orang takwa. Saya pengen, saya mau. Bagaimana caranya?
Nah, ketika Anda mulai ingin mendapatkan itu semua dan ingin jadi bagian takwa, maka Al-Quran merespon itu semua dan memberikan bimbingan kita semua untuk menjadi pribadi yang takwa. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat dalam pertemuan berikutnya insya Allah dengan kajian masih dalam Al-Quran Sunnah Solution pada pembahasan surah Al-Baqarah. Untuk saat ini kita cukupkan dulu dalam kajian kita pada malam hari ini, dan tentunya seperti biasa kita berusaha untuk meyakini apa yang kita bahas dengan baik. Kemudian yang kedua, ini juga yang sangat penting untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan dalam situasi saat ini khususnya, saya juga menghimbau kita untuk banyak-banyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri bahwa mudah dalam kehidupan ini bagi Allah untuk memberikan banyak jalan-jalan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Anda yang setiap hari mungkin berpikir menumpuk kekayaan, ternyata dengan satu virus kecil ini yang bahkan tak nampak dalam kasat mata kita, sehari bisa kehilangan miliaran, bahkan triliunan, bahkan macam-macam. Artinya, memang satu masa semua itu akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita tidak bawa apapun. Dan banyak hikmah kalau kita ingin dapatkan. Tapi hikmah terbaik adalah bagaimana kita bisa bersatu, membangun sinergi yang baik, membawa nilai-nilai kebaikan. Saya melihat kadang ada yang lebih bahaya daripada corona, daripada virus COVID-19, yaitu virus hoax, ya, virus pertengkaran, virus perselisihan. Ya, sudah tahu kita sedang dalam keadaan sulit, masih bertengkar juga, masih bikin hoax juga, ya, masih saling menyalahkan juga. Ya, kapan kita bisa membangun diri lebih baik? Kalau kita nggak mampu melewati yang kecil, bagaimana kita menjadi bangsa yang besar? Ya, karena itu mari kita bersatu dalam kebaikan. Dan alhamdulillah saya telah sampaikan juga, sudah ada bimbingan dari Fatwa MUI, juga beberapa sudah merespon. Tapi saya ingin mengingatkan satu yang sangat penting. Sekalipun di satu daerah yang datanya sudah kita bisa akses, ya, daerahnya merah, ya, sudah terkontaminasi dan sebagainya, sampai kemungkinan juga bahkan mungkin sudah diambil keputusan untuk menutup, ya, sementara masjid sebagai tempat untuk beribadah berjamaah, baik Jumatan ataupun rutin. Tapi saran saya begini, azan itu tetap berkumandang, ya, walaupun sholat berjamaahnya tidak ditunaikan di masjid. Berjamaah itu bisa ditunaikan di rumah dengan keluarga, bisa. Ini kesempatan, ya, para ayah menjadi imam yang jarang juga pulang ke rumah jadi imam, tapi tetap adzan dikumandangkan. Dan boleh nanti salah satu lafadznya yaitu ditambahkan dengan kalimat, ya, as-salatu fi rihalikum, atau tempat-tempat Anda berdiam. Ya, jadi adzan tetap berkumandang karena adzan itu syiar. Dan ingat, seperti yang saya sampaikan, dalam situasi yang tidak normal, hal yang kita kerjakan, ya, di rumah pun dalam keadaan darurat itu sama nilainya dengan kebiasaan kita saat kita terbiasa ke masjid. Yang salah itu yang tidak sholat. Jadi jangan sampai masjidnya sementara tidak difungsikan, ya, tapi adzannya tidak berkumandang. Jadi tetap saya mengusulkan, bahkan menyarankan adzan tetap berkumandang sebagai penanda waktu sholat telah tiba. Syiarnya tetap ada dan orang di rumah tahu kapan waktunya sholat. Ya, kalau Anda tidak adzan dari masjid, ya bagaimana orang tahu di rumah kapan waktunya sholat? Hanya kegiatan berjamaahnya barangkali dialihkan ke rumah masing-masing. Kemudian ada redaksi-redaksi yang secara fikih menurut saya itu mesti juga dikoreksi, ya, diluruskan, dibenarkan. Nah, seperti misalnya kita menunda sholat Jumat, ya, sholat nggak bisa ditunda. Ya, tapi kalau dialihkan ke dalam bentuk sholat yang lain bisa. Ya, kita sementara tutup masjid, kita tunda dulu sholat Jumat minggu depan. Nah, ini bukan menunda, karena sholat itu sifatnya bukan ditunda. Kalau Jumatan nggak dikerjakan, artinya Jumat yang nggak dikerjakan ganti dengan zuhur. Jadi kita bisa katakan untuk Jumat ini misalnya di satu kota tertentu, ya, dialihkan dulu ibadahnya ke zuhur, masjidnya tidak difungsikan. Nanti insya Allah beberapa pekan ke depan kita akan hadirkan kembali. Dan kita dukung, ya, hindari celaan, kita support semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dengan itu insya Allah wabah ini akan segera berlalu dan hikmahnya akan nampak dari situasi ini. Apakah memang kita termasuk orang baik atau memang orientasi hidup kita belum berubah, ya. Jadi ada memang orang yang, ya, kita doakan jadi lebih baik, dan kita jangan mencari narasi-narasi yang buruk di saat-saat yang sulit saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Fahimna ya Allah, fahimna, wafiqna lana ya Allah, na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, pahamkan kami, pahamkan kami. Ya Allah, berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma wahid sufufana wa janibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan diri kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Allahumma ya syafi la shifaa illa bisyifaika. Ya Allah, shfi mardana, mardal muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat fi kulli makan ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha penyembuh dari segala penyakit yang muncul di bumi dan dimanapun. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan, berikan penawar bagi setiap yang sakit di antara kami ya Rabbal Alamin. Khususnya hilangkan ya Allah, angkat segera wabah virus COVID-19 atau corona yang menjangkiti kami pada saat ini. Allahumma rzuqnal hikam, ya Allah, berikan kami hikmah-hikmah terbaik, ma yuqarribuna ila ridhak, yang bisa mendekatkan kami dengan ridhamu ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.